Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Alhamdulillah. Hadir semua hari ini? Siapa yang nggak hadir? Bibul belum masuk. Si Nurmi? Berarti 2 orang cuman? Oh, Laila. Oh, Laila sakit. Ya, baik. Sebelum pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Doa selesai. Dari mana, Bibul? Oh, kamar mandi. Oke, baik. Anak-anak Bapak semuanya, hari ini Bapak akan memberikan pelajaran, yaitu yang berjudul turunan fungsi aljabar. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu turunan? Turunan. Ya, tapi ini turunan dalam konteks matematika. Ada yang tahu? Itu simbolnya. Maksudnya pengertian dari turunan. Apa maksud dari turunan itu? Nggak tahu ya. Jadi, yang belakang coba dengarkan dulu ya, Rina, si Habibul. Jadi turunan itu nanti Bapak suruh ulangin ya kalau misalnya nggak dengar. Jadi turunan itu adalah menentukan kecepatan bergeraknya suatu benda. Misalnya nih, Bapak mau gerakkan spidol misalnya, Bapak mau lempar misalnya. Bapak melempar, jatuhnya di bawah pintu atau di pintu. Nah, jadi yang dimaksud dengan turunan itu berapa kecepatan spidol ini lempar dan jatuh ke bawah pintu. Jadi turunan itu maksudnya kecepatan atau percepatan bergeraknya pada suatu benda. Itu dinamakan turunan. Nah, kemudian di sini ada fungsi aljabar. Jadi kita menghitung turunan pada fungsi aljabar, di mana pada turunan fungsi aljabar ini ada rumus-rumus turunannya. Kalau nggak salah dia ada 9 rumus. Nah, pada materi ini kita nggak bahas 9-9-nya, hanya beberapa bagian saja. Nah, di sini ada rumus yang pertama, yaitu Fx sama dengan K. Ada yang tahu apa itu K? Konstanta. Ya, Fx sama dengan K. Maksud dari konstanta ini adalah, misalkan Bapak buat di sini 5. Itu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tuh Fx sama dengan K, ya kan? Turunannya itu Fx sama dengan 0. Udah. Jadi turunan itu dimaksud dengan turunan adalah K ini kita turunkan, ya. Kenapa dia kita turunkan? Karena dia menggunakan rumus limit H mendekati 0 di mana F X tambah. Nah, dia berasal dari sini. Dan rumusnya dari sini. Ya, jadi Fx sama dengan K itu berasal dari sini. Dan turunannya adalah 0.
Misalkan Bapak buat di sini FK-nya itu adalah 5 atau Fx sama dengan 5, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 0. Misalkan di sini 7, maka F aksennya adalah 0. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua yaitu Fx sama dengan X. Fx sama dengan X. Maka turunan dari Fx sama dengan X adalah 1. Itu ya, kalian bisa lihat di PowerPoint juga. Kemudian ada rumus yang ketiga. Nah, rumus yang ketiga ini Fx sama dengan X pangkat K kali X. K kali X. Sedangkan turunannya adalah K. Misalkan Bapak buat contoh Fx sama dengan 2 dikali X. Maka F aksennya adalah K 2. Misalkan Bapak buat 5X, maka F aksennya adalah 5. Begitu juga seterusnya. Kemudian ada rumus yang keempat, yaitu Fx sama dengan X pangkat N. Nah, X pangkat N. Maka turunan dari X pangkat N adalah N. Ini kan X pangkat N adalah pangkat. Pangkat dikali dengan X, kemudian pangkatnya kita kurang dengan 1. Nah, jadi F aksennya sama dengan N dikali X pangkat N kurang 1. Ingat, N itu adalah pangkat. Contohnya Bapak buat di sini Fx-nya, misalkan X pangkat 3, maka F aksennya adalah, atau turunannya 3x, 3 pangkatnya 3 dikurang 1, maka sama dengan 3 kali X adalah 3x, kemudian 3 kurang 1 2, maka hasilnya 3x. Jadi ini adalah turunan dari rumus yang keempat. Nah, jadi kita pada hari ini hanya belajar tentang 4 rumus ini aja. Misal ini Bapak mau kasih soal ya, untuk yang di belakang yang nggak dengar ya. Coba Bapak buat ini soalnya Fx sama dengan X pangkat 5. Berapa turunannya? 5x pangkat 4. Ya. Kenapa 5x pangkat 4? Ya. Udah ngerti kan? Kalau sudah ngerti, Bapak akan memberikan masing-masing soal. Kemudian kalian akan mengumpulnya dengan tepat waktu, nggak boleh telat. Di sini ada berapa soal ya? Sebentar. Nah, ada 3 soal. Oke, sebentar ya, Bapak. Soalnya Bapak buat di papan tulis. Yang pertama ada Fx
Buat di kertas masing-masing ya, nanti dikumpulkan. Nah, jadi itu soalnya. Bapak kasih waktu 10 menit, 5 menit untuk dikerjakan. Itu mudah kan? Ya, dikerjakan. Nggak boleh ada yang nyontek. Waktunya 5 menit. Akar X. Kalau yang sudah siap boleh dikumpulkan ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Silakan kumpul ke depan. Udah dikumpulkan, jangan ada lagi yang kerjasama. Sudah semua ini. Bapak akan periksa terlebih dahulu ya. Ya, nanti Bapak panggil secara acak.
Punya siapa ini? Kok nggak ada namanya ini? Namanya min 15 tambah min 12. Sepertinya banyak yang salah ya di nomor 4. Ini ada satu orang nih yang betul. Itu X pangkat 7 ya, bukan X pangkat 3. Ya, ini Bapak panggil secara acak ya. Untuk nomor 1 Rina. Nomor 2 ya. Ini spidolnya. Ya, maju. Untuk nomor 2 Intan. Silakan maju Intan. Nomor 3 buat aja di atas. Kemudian jelaskan ke teman-teman ya. Nomor 3 ada Sino Priza Mutia. Kanjeng Mumut. Apa itu artinya Kanjeng Mumut? Nenek berarti ya. Sebentar ya. Oh ya. Dan nomor 4 Ulfa. Nomor 4 Ulfa. Dan yang menjelaskannya bukan yang maju, tapi ya biar semuanya kena, biar adil ya. Siapa sih kembar? Kembar mereka. Satu mama. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu mudah ya, jadi itu cukup satu orang aja menjelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Nomor 1 dan nomor 2. Ya, silakan, Habibul Umi. Nomor 1 dan nomor 2. Tolong dijelaskan ya teman-temannya. Kenapa bisa hasilnya dapat seperti itu? Tolong kawan-kawannya sebentar dulu, Bim. Tolong kawan-kawannya dengar ya. Apa sifatnya? Kalau untuk yang ini Pak, misalnya fx sama dengan AX. AX. Berarti fx Ya. sama dengan A. Ya, boleh. Paham semua kan? Untuk nomor 3. Nomor 3 siapa yang mau? Silakan. Tri Anggara.
Apanya nilainya? N itu apa? N itu kan nilai dari 4 kurangnya, makanya kan 7. Ya 7 dikurang Ya, 1, jadi makanya N itu adalah pangkat. ya N itu adalah pangkat kan. 7 dikurang 1, jadi F aksen X sama dengan 7X sama dengan 7X pangkat 6. Ya, boleh. Udah paham semua kan? Kemudian untuk nomor 4. Di sini banyak yang salah ya. Setengah, Pak. Setengah. Itu betul, cuman kurang lengkap penyelesaiannya. Boleh, teman dia bisa disederhanakan lagi dalam bentuk akar. Kalau yang kalian buat ini rata-rata hanya bentuk seperti Rina bilang tadi, hanya pangkat angkat min 1/2. Jadi hanya satu orang cuman yang betul tadi. Apa ya lo? Punya siapa? Nggak salah, cuman kurang lengkap. Oh ya, hanya 2 orang yang betul. Ya, coba yang 2 orang ini, si Ulfa dengan si Intan. Coba bisa jelaskan. Si Intan, tadi si Ulfa udah menjawab. Si Ulfa tadi yang menjawab di papan tulis, si Intan menjelaskan. Di depan kawan-kawannya lah. Di depan kawan-kawannya. Nanti kalian waktu kuliah pun nanti disuruh ke depan juga. Udah. Coba kawan-kawannya dengar sebentar ya. Nanti Bapak Akar X, maka X sama dengan pangkat setengah karena akar. Kemudian ubah ke turunannya F aksen X, yaitu kita turunkan setengahnya, maka di setengah X, setengah dikurang 1 sama dengan min setengah, jadi setengah X pangkat min setengah. Jadi setengah X nya kita ubah lagi ke dalam akar. Kenapa dia di bawah per? Karena min setengah, maka akarnya di bawah per. 1/2 akar X. coba tanya ke kawan-kawannya, udah pada paham? Paham? Paham semuanya? Kalau nggak ada yang jawab, ini ya. Ya sini Bapak jelaskan ya. Akar X. Akar X itu di sini ada berapa pangkat? Ya, di sini 2, cuman dia tidak tulis. Nah, sebelum kita cari turunannya, kita sederhanakan dulu akar X ini dulu. Kita sederhanakan dia terlebih dahulu. Rina tadi katanya kurang paham. Coba dengarkan ya. Akar X, kita apa tadi, Rina? Sederhanakan. Bagaimana sederhanakannya? Maka akar X ini, apa yang dikeluarkan? Akar X ini, coba dengarkan dulu, akar X ini, dia menjadi pangkat, gak nampak? Kurang besar. Ini nampak? Bisikan ya. Nah, akar X kita sederhanakan bisa menjadi X pangkat 1/2. Nah, kalau misalkan akar berpangkat 3 dari X, berarti X pangkat 1/3.
Coba Intan. Ini yang ngomong Bapak suruh ini. Akar pangkat 4 dari X berjadi ya X 1/4. Ya. Ini Pak yang ngomong nih. Kalau misalkan si Sekila. Ini yang ngomong Bapak suruh ini. Akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Iya, ini beda. Tapi sama. Dia berbeda tapi sama. Pangkat 2/3 Pak. Kenapa pangkat 2/3? Karena pangkatnya 2. Banyak ya? Ya, pangkatnya 2. Ya. Bagi 3. Ya. 3. Pak, kalau X-nya diganti sama yang lain nggak boleh? Misalnya sama angka 2, 3. Boleh. Misalkan X ini kan misalkan Bapak di sini 5, berarti 5 pangkat 2/3 gitu. Kalau misalnya di dalam pangkat ini pangkat dari X ini itu bisa kita jadikan pembilang, sedangkan pangkat dari akar itu penyebut gitu. Nah, jadi kita kembali kemari, baru kita Nah, ingat yang rumus keempat tadi. Apa rumus? N kali X pangkat N kurang 1. Nah, kita masuk. X 1/2 kurang 1. Kita kalikan 1/2 menjadi 1/2X. 1/2 dikurang 1 negatif 1/2. Nah, rata-rata tadi habis sini ya. Rata-rata itu jawabannya di sini. Di sini betul, cuman kurang lengkap. Nah, cara lengkap kita sederhanakan lagi. X pangkat min 1/2. X pangkat min 1/2. Nah, sederhanakan menjadi apa? Kalau X pangkat 1/2, mana tadi? Nah, ini. X pangkat 1/2 itu menjadi akar X, ya kan? Kalau X pangkat min 1/2, Negatif akar X. 1 per akar X. ya. Jadi gitu. 1/2. Nah, X pangkat min 1/2 tadi udah jadi 1 per akar X kan? Kita kaliin saja 1 per akar X. Nah, kemudian baru kita kalikan. Masih ingat kan cara-cara perkalian pecahan? 1 kali 1, 1, 2 kali akar X, 2 akar X. Inilah. Nah. Pertanyaan simpel kan? Rumahnya. Itulah perempuan. Oke, baik. Sudah pada ngerti kan? Berhubung banyak yang salah, jadi Bapak akan kasih tugas. Iya, cuman kan Bapak mau perkuat lagi. Bagaimana ingatin kalian tentang menyederhanakan akar. Untuk tugasnya, kalian mencari membuat 5 soal tentang keempat rumus ini. Kalian mencari 5 soal tentang keempat rumus ini. Ya, ada jawabannya. Bebas, terserah. Itu untuk PR kalian, tugas kalian. Kalian mengerjakan. Kalian kan sudah paham dari keempat rumus, ya kan? Jadi kalian bisa mengaplikasikannya dengan soal-soal.
nggak harus dengan internet. Kalau kalian memang udah menguasai, maka kalian di luar kepala pun kalian sudah bisa membuat soal. Jadi hanya 5 soal saja, minggu depan kalian kumpul, dan harus setelah Bapak masuk, itu harus ada di, ya. Oke, baik. Mungkin hanya ini saja materi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, dimulai. Doa selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.